Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan dari Universitas Muhammadiyah Sri Rapang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Teknologi Pendidikan. Baik, langsung saja saya akan memaparkan hasil materi saya yang berjudul manfaat pembelajaran pengajaran mikro co-teaching. Yang pertama itu menumbuhkan kepercayaan diri di depan kelas. Yang kedua, mampu merencanakan, memanek rencana dan mengaplikasikan ke dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu mendapatkan banyak inspirasi di saat mengamati teman-teman sejawat yang sedang praktik mengajar. Yang keempat, yaitu mendapatkan banyak feedback baik dari teman sejawat maupun dosen pengampu, sehingga dapat membuahkan pembenahan penampilan serta tinggi dalam mengajar. Yang kelima, yaitu mempunyai pengalaman yang variatif karena pengajar di depan teman-temannya sendiri. Komponen-komponen keterampilan dasar dalam proses pengajaran mikro atau micro teaching. Menurut Aldian N. Rian tahun 1969 dalam buku Zainal Aspril pada tahun 2011 sampai 67 mengemukakan 4 komponen dasar mengajar antara lain. Yang pertama, stimulus variation atau biasa disebut variasi stimulus. Yang kedua, set induction atau siasat memulai pembelajaran. Yang ketiga, closure atau menutup pembelajaran. Yang keempat, silent and not verbal cues atau isyarat. Itu profesional guru. Syarat guru yang profesional. Arifin tahun 2000. Yang pertama, dasar ilmu yang kuat sebagai penjawatan terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21. Penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praktis pendidikan, yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis, bukan hanya merupakan konsep-konsep lapangan yang bersifat ilmiah, serta riset pendidikan hendaknya diarahkan pada praktis pendidikan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, pengembangan kemampuan profesional. Berkesinambungan profesi guru merupakan profesi yang berkembang terus dan berkesinambungan. Kemampuan guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, mampu menguasai bahan bidang studi. Yang kedua, mampu mengelola program belajar mengajar. Yang ketiga, mampu mengolah kelas. Yang keempat, mampu mengelola dan menggunakan media serta sumber belajar. Kelima, mampu menilai presentasi belajar mengajar. 6. Memahami prinsip-prinsip pengelolaan lembaga dan program pendidikan. 6. Menguasai metode berpikir. 7. Terampil memberikan bantuan dan bimbingan kepada siswa. 8. Meningkatkan kemampuan menjalankan misi profesional. 7. Memiliki wawasan tentang penelitian pendidikan. 9. Mampu menyelenggarakan penelitian sederhana.
10. Mampu memahami karakteristik siswa. 11. Mampu menyelenggarakan administrasi sekolah. 12. Memiliki wawasan tentang inovasi pendidikan. 13. Berani mengambil keputusan. 14. Memahami kurikulum. 15. Mampu bekerja, berencana, dan terprogram. 16. Mampu menggunakan waktu secara tepat. Dalam micro-teaching, calon pendidik dapat berlatih untuk kebolehan dengan kompetensi dasar mengajar serta terbatas dan secara terpadu. Dari beberapa kompetensi dasar mengajar dan kompetensi atau tujuan, materi peserta didik dan waktu yang relatif dibatasi diperlukan. 16. Mengerjakan micro-teaching dalam penelitian ini merupakan sarana latihan untuk berani tampil menghadapi kelas dengan peserta didik yang beraneka ragam karakternya, mengendalikan emosi, ritme berbicara, mengelola kelas agar kondusif untuk proses transfer ilmu, dan lain-lain. 17. Praktik micro-teaching dilakukan sampai calon pendidikan dianggap sudah cukup memadai untuk diterjunkan dalam praktik yang sesungguhnya. Pembahasan tahap proses belajar mengajar PBM. A. Tahap awal, tahap pra-instruksional. Tahap pra-instruksional adalah tahapan yang ditempuh guru saat masuk kelas untuk mengawali PMB atau proses pembelajaran mengajar. Pengabsen siswa. Adakah komunikasi yang harmonis antara guru dengan siswa? Menanyakan materi yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Memberikan kesempatan siswa untuk menanyakan materi yang belum dipahami. Mengulang secara singkat materi yang telah lalu sebagai tindakan untuk menyampaikan materi yang akan diajarkan. Mengadakan tes untuk menjajak tinggi tingkat kepahaman siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Tujuannya adalah untuk mengungkap kembali tanggapan siswa terhadap bahan yang diterimanya dengan menunjukkan kondisi belajar dalam hubungannya dengan materi yang akan diajarkan di hari itu. Tahap inti pengajaran, tahap instruksional, yakni tahap mengaplikasikan materi yang sudah direncanakan dan yang telah disusun sebelumnya oleh guru. Menjelaskan kepada siswa mengenai tujuan pengajaran yang harus dicapai setelah pembelajaran. Tuliskan pokok-pokok materi yang akan dibahas pada hari itu. Membahas dan menerangkan materi yang sudah ditetapkan. Pada setiap materi yang dibahas, sebaiknya diberikan contoh konkret. Penggunaan alat bantu mengajar yang dapat membantu pencapaian tujuan dari materi yang disampaikan harus disediakan. Sebelum mengakhiri pertemuan, guru merangkum dan menyimpulkan hasil pembelajaran setiap pokok materi. Tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan tahap inti pengajaran, tahap instruksional. Mengadakan post-test. Menjajaki tingkat kepahaman siswa terhadap materi dengan mengajukan pertanyaan mengenai materi yang dibahas, baik secara lisan maupun tulisan.
Guru memberikan pekerjaan rumah yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas dengan cara yang variatif untuk memperkaya pengetahuan siswa. Baik, itulah tadi hasil materi yang kami sampaikan. Billahi bisa bihaq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.